Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, termasuk di malam hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita di majelis ini untuk suatu amalan yang agung, yaitu thalabul ilm, mencari menuntut ilmu agama sebagai tambahan bekal kita dalam beramal. Hadirin rahimakumullah, Nabi saja diperintahkan untuk berdoa mohon tambahan ilmu. Itu Nabi, apalagi kita. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Jika Nabi diperintah untuk minta tambahan ilmu, maka sudah seyogyanya bagi kita semua, seharusnya kita semua untuk meminta tambahan ilmu, sebab kita adalah hamba Allah yang bukan Nabi. Kita memiliki banyak kekurangan ilmu, kekurangan amalan, dan lain sebagainya. Semoga pertemuan ini mendatangkan kebaikan yang banyak, memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini sedikit kita akan membaca penjelasan dari surat Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Kita ambil dari atau kita baca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal kata ulama termasuk surat Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah? Surat Madaniyah menurut sebagian ulama maknanya adalah surat yang turun setelah hijrah, setelah Nabi hijrah. Surat yang turun setelah Nabi hijrah. Surat Al-Anfal itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat surat Al-Anfal? Ada 76 ayat. Ada berapa kata dari 76 ayat tadi? Ada 1631 kata. Jadi dari 76 ayat tadi itu terdiri dari 1631 kata. Ada berapa huruf? Ada 5294 huruf. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. 76 ayat, 1631 kata atau kalimat, dan terdiri dari 5294 huruf. Hadirin rahimakumullah, kita baca
Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Anfal dia adalah Al-Ghanaim. Al-Anfal maknanya adalah Al-Ghanaim, ghanimah, harta rampasan perang. Allati yunaffiluha Allahu li hadhil ummah min awalil kufar, yaitu atau yang Allah berikan untuk umat ini dari harta-harta orang kafir. Dia Al-Anfal adalah ghanimah yang Allah Ta'ala berikan, anugerahkan untuk umat ini dari harta-harta orang kafir. Ya. Ini umumnya apa? Diambil dari harta rampasan perang. Hasil dari berperang dengan orang kafir, kemudian mendapatkan harta rampasan perang. Wa kanat hadhil ayatu fi hadhihi surah qad nazalat fi qissati Badr. Dan ayat-ayat ini yang di dalam surat ini telah turun pada kisah perang Badar. Kisah perang Badar. Amalu ghanimatin kabiratin ghanimahal muslimuna minal musyrikin. Ghanimah yang besar, yang jumlahnya besar, yang pertama. Hasil rampasan perang yang pertama dari kaum muslimin, yang diperoleh oleh kaum muslimin dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir. Fahasala baina ba'dil muslimin fiha niza'. Kemudian terjadilah di antara sebagian kaum muslimin pertikaian, perselisihan tentang masalah ghanimah tadi atau al-anfal tadi. Fa'anzalallah, maka Allah pun kemudian menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang al-anfal. Maksudnya apa? Kaifa tuqsam? Kaifa tuqsam? Wala man tuqsam? Bagaimana ghanimah itu dibagikan? Dan kepada siapa ghanimah itu atau al-anfal itu dibagikan? Maka Allah jawab, qul, katakan, lahum, kepada mereka, al-anfalu lillahi wa rasulihi. Al-anfal atau harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Lillahi wa rasulihi. Yadu'aniha haitsu syaa. Allah dan Rasulnya itu akan meletakkan harta rampasan perang itu dimanapun keduanya menghendaki. Ya. Itu terserah Allah mau berikan kepada siapa.
Rasul mau diberikan kepada siapa? Fala i'tiradu lakum ala hukmillahi wa rasulih. Maka tidak ada protes untuk kalian. Tidak boleh kalian protes atas hukum Allah dan Rasulnya. Bal alaikum idza hakama Allah wa rasuluhu an tardau bi hukmihima. Bahkan wajib bagi kalian apabila Allah dan Rasulnya itu memberikan hukum keputusan untuk kalian ridha dengan hukum keduanya. Wa tusallimul amra lahuma. Dan untuk kalian menerima atau menyerahkan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jika Allah sudah menentukan memutuskan suatu atau Rasulullah SAW telah memutuskan suatu, jangan ditentang, jangan diprotes. Tidak boleh. Bahkan yang wajib atas kita semua adalah menerima, ridho dengan keputusan Allah, keputusan Rasul, menyerahkan urusan kepada Allah dan Rasulnya. Wadzalika dakhilun fi qoulihi, dan yang demikian itu masuk pada firman-Nya, fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini bertakwa kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu namanya takwa. Waslihu dzata bainikum, dan damaikan dzata bainikum. Maknanya adalah aslihu ma bainakum minan tasyahun wa taqatu' wa tadabbur. Perbaiki apa yang ada di antara kalian berupa sikap saling membenci, sikap saling memutuskan hubungan, sikap saling membelakangi. Perbaiki hal itu. Betulkan. Jangan dibiarkan kondisi kalian saling membenci, saling bermusuhan, saling memutuskan hubungan. Perbaiki keadaan kalian. Dengan apa? Tawaddudi wa tahabbi wa tawasul, dengan cara kalian saling menyayangi, kalian saling mencintai, kalian saling menyambung hubungan. Kalian menyambung hubungan. Ini. Itu Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengingatkan kita, merintahkan kepada kita, sil man qata'aka, sambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa ati man haramaka, beri orang yang tidak memberi kamu. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menyambung hubungan adalah amalan yang mulia. Memberi kepada orang yang tidak memberi adalah amalan yang mulia. Juga memaafkan orang yang berbuat salah, sebagaimana perintah Nabi-Nya, wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang telah mendolimi kamu. Ini pun juga amalan yang mulia. Dan sungguh sedikit orang yang mau melakukannya, mengamalkannya. Umumnya ketika seorang itu diputuskan hubungan dengannya, dia pun kemudian semakin menjauh dari orang tersebut. Ketika ada seorang yang tidak mau memberi, dia pun turut serta tidak mau memberi. Ketika ada orang yang mendolimi dia, dia pun tidak mau memaafkan. Ini kebanyakan manusia. Tapi kita dibimbing untuk apa? Untuk menyambung hubungan, untuk memberi, dan untuk memaafkan. Ini. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, "Fabidzalika tajtami'u kalimatukum." Maka dengan hal itu, dengan saling menyayangi dan dengan saling mencintai dan saling menyambung hubungan,
itu akan bersatu. Kalimat kalian akan sama kalimat kalian. Ketika kalimat kita sama, tujuan kita sama, maka insya Allah satu yang kita kehendaki bersama itu akan sukses dengan izin Allah, akan mudah terlaksana. Tetapi ketika kalimat itu tidak sama, yang satu minta begini, yang satu minta yang lain, beda yang diminta, beda yang diinginkan, maka ini akan menjadikan kita tercerai-berai dan tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa menunaikan apa yang menjadi tujuan kita. Hadirin rahimakumullah. Wala yazulu ma yahsulu bisabab taqattu' min at-takhasum wa tasajur wa tanasul. Jadi dengan hal itu akan hilang apa yang timbul dengan sebab saling memutuskan hubungan, dan itu sebagai akibat dari apa? Saling bermusuhan, saling cekcok, saling mengikuti pendapatnya sendiri, saling berselisih. Ini. Jadi saling memutuskan hubungan ini sebabnya banyak. Mungkin karena percekcokan, permusuhan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi semua itu bisa hilang dengan sebab apa? Dengan sebab saling mencintai, saling menyayangi, saling menyambung hubungan. Wa yadkhulu fi islahi dzatil bain tahsinul khuluqi lahum wal afu anil musiin minhum fa innahu bidzalika yazulu katsirun mimma yakunu fil qulubi min al-baghdha'i wa tadabbur wal amru al-jami' fi dzalika kullihi qawli wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan masuk di dalam memperbaiki, membetulkan dua orang yang berselisih adalah apa? Memperbagus, memperindah akhlak mereka, memaafkan orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa. Ini termasuk hal yang bisa membantu untuk terjadinya islah, perbaikan. Terjadinya perbaikan, perdamaian, berakhlak yang baik, memaafkan kesalahan orang. Fa innahu bidzalika yasulu katsirun mimma yakunu fil qulub min al-baghdha' wa tadabbur. Maka sungguh dengan hal itu akan hilang kebanyakan dari apa-apa yang ada di dalam hati berupa kebencian dan saling membelakangi. Wal amru al-jami' lidzalika kullihi qauluhu. Dan perkara yang mengumpulkan hal itu seluruhnya adalah dalam firman Allah Ta'ala, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maka taatilah Allah dan juga Rasulnya jika kalian betul-betul orang yang beriman. Ini kuncinya, kunci seluruh hal ini. Hal yang bisa menghilangkan kebencian, bisa menghilangkan permusuhan, yang akan bikin hati kita akan satu, kaum muslimin itu satu adalah apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Itu kunci penting untuk terjadinya perdamaian, terjadinya ketentraman di tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kita. Apabila semua itu taat pada Allah dan Rasulnya, maka yang ada adalah ketenangan, kedamaian. Kenapa? Fa innal imana
yad'u ila ta'atillah wa rasulih. Maka sesungguhnya keimanan itu akan mengajak, menyeru kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini keimanan. Mengajak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kama anna man lam yuti'illaha wa rasulah falaysa bimu'min. Sebagaimana orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Dia tidak termasuk orang yang beriman. Jadi tadi apa? Keimanan itu akan mendorong orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini. Dan siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan dia tidak beriman jika seorang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Man naqasat ta'atuhu lillah wa rasul wa li rasulih fadzalika linnaqsi imanihi. Maka barang siapa yang ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya itu kurang, siapa yang kurang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fadzalika linnaqsi imanihi. Ini disebabkan karena kurangnya keimanan dia. Jadi ada hubungan yang kuat antara ketaatan kepada Allah dan Rasul dengan iman. Kapan seorang itu kurang dalam melaksanakan perintah Allah, berarti kurang keimanannya. Ini telah berkurang keimanannya. Kapan seorang itu taat, bertambah ketaatannya kepada Allah, berarti bertambah keimanannya. Ini hubungan yang kuat antara ketaatan kepada Allah dan keimanan. Walamma kana al-iman qismaini imanan kamilan yatarattabu 'alaihi al-madhu was-sana' wal-fawzu tam wa imanan duna dzalik dzakara al-iman al-kamila. Maka tatkala keimanan, manakala keimanan itu terbagi menjadi dua bagian, ada keimanan yang sempurna yang terlahir atasnya pujian, sanjungan dan keberuntungan, kesuksesan yang sempurna, dan juga ada keimanan iman yang di bawah itu yang tidak mencapai tingkatan yang sempurna. Maka apa? Dzakarul imana al-kamila. Allah Ta'ala menyebutkan tentang keimanan yang sempurna, keimanan yang kuat. Jadi iman itu ada keimanan yang sempurna dan ada keimanan yang kurang sempurna. Di sini Allah akan menyebutkan tentang keimanan yang sempurna. Orang yang sempurna imannya, orang yang kuat imannya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun, tidak lain orang-orang yang beriman. Al-alif wal lam lil istighraq li syairil iman. Kata al-mu'minuna ini ada al di awalnya. Al di sini adalah al-istighraq, yang menenggelamkan, yang masuk di dalamnya untuk syariat-syariat keimanan. Seluruhnya masuk di situ. Menunjukkan orang yang beriman ini adalah orang-orang yang memang menunaikan keimanan hampir keseluruhannya atau mungkin keseluruhannya. Jadi dikatakan dia orang yang beriman dan keimanan yang benar, keimanan yang sempurna. Ya. Karena apa? Cabang-cabang keimanan seluruhnya dia laksanakan, dia tunaikan, ada pada dirinya. Maka kemudian Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang yang betul keimanannya.
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila nama Allah disebut, dia mendengar kalimat Allah atau sifat-sifat Allah disebut, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi takut, ai khafat wa rahubat, hati mereka menjadi takut. Ya, sekarang kita kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran, takutkah hati kita kepada Allah? Ketika disebut nama Allah, apakah hati kita takut? Kalau belum, berarti kita belum mencapai tingkatan orang yang beriman yang seperti ini. Fa'ujabat lahum khasyatullahi ta'ala al-inkifafa anil maharim. Fa inna khawfallahi ta'ala akbaru alamatihi ayyah juza sahibahu anil dhunub. Faujabat lahum khasyatullahi ta'ala, maka khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala itu menyebabkan ia al-inkifaf, meninggalkan anil maharim, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Karena rasa takut dia kepada Allah menjadikan dia meninggalkan atau tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berbuat yang diharamkan. Fa inna khawfallah ta'ala akbaru alamatihi, maka sesungguhnya rasa takut kepada Allah Ta'ala, tanda rasa takut kepada Allah yang paling besar adalah ayyah juza sahibahu anidz-dzunub, menahan atau merintangi orang tersebut dari dosa-dosa. Ini tanda terbesar orang itu takut kepada Allah adalah ketika rasa takut tersebut menahan seorang dari berbuat dosa, menghalangi seorang dari berbuat dosa. Ini. Hadirin rahimakumullah. Disebutkan oleh Sudi rahimahullah menjelaskan ayat ini, huwa rajulu yuridu ayat 5 au qala yuhimmu bi ma'siyatin fa yuqalu lahu ittaqillah fayajala qalbuhu. Dia adalah seorang yang hendak berbuat zalim. Jadi Sudi menentang firman Ta'ala tadi. Beliau mengatakan ia adalah seorang yang hendak atau ingin berbuat zalim. Atau beliau berkata seseorang yang berniat untuk berbuat maksiat, lalu dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka dia pun takut, hatinya pun menjadi takut, sehingga tidak jadi mendolimi orang, tidak jadi berbuat maksiat. Ini diantara penafsiran dari ayat ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berkata Syekh Abdul Rahman bin Al-Sidi rahimahullah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah pada mereka keimanannya, bertambah keimanan pada dirinya, keimanan atau keyakinan pada dirinya. Ini
Tanda kedua, dari tanda orang yang sempurna keimanannya, jika dibacakan ayat Allah, yakinnya, bertambah keimanannya. Dari wajah dzalika, sisi dari hal itu, annahum yulquna lahu as-sam'a. Hal itu dari siapa? Bahwasanya mereka itu memasang pendengaran. Mereka mendengarkan, memperhatikan. Wa yuhdiruna qulubahum, dan menghadirkan hati-hati mereka litadabburihi, untuk mentadaburi, untuk merenungi firman Allah tersebut. Ini. Kenapa bisa bertambah keimanan mereka? Ya karena mereka ketika dibacakan Al-Quran, mereka mendengarkan dengan sesama, memperhatikan. Hati mereka hadir, tidak sekedar didengar, oh suaranya bagus yang baca Al-Quran. Tapi apa? Mereka memperhatikan apa yang dia dengar, merenungi apa yang dia dengar, sehingga menjadikan hati mereka itu bertambah keimanan. Fa inda dzalika yazidu imanahum, maka di saat itulah bertambah imanuhum, bertambah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka, li'anna tadabbura min a'malil qulub. Dikarenakan tadabbur itu termasuk amalan-amalan hati. Ini. Mentadabburi Al-Qur'an termasuk amalan-amalan hati, termasuk amalan soleh. Yang dengan itu bertambah keimanan seseorang. Wa li'annahu la budda ayyubayyina lahum ma'na kanu yajhalunahu. Dan juga dikarenakan pasti ayyubayyina lahum, kan menjadi jelas bagi mereka makna yang dulu mereka tidak tahu, yang dulu mereka jahil tentang ayat tersebut. Jadi mungkin dulu dia apa? Ketika dibacakan ayat Allah tidak memperhatikan, mendengar lagi dengan seksama, berusaha meresapi kandungannya, maka semakin jelas makna ayat yang dulu pernah dia dengar. Ayatadzakkaruna makanu nasuhu, atau mungkin mereka menjadi ingat kembali terhadap apa yang dulu mereka lupa. Dulu mungkin ingat tentang firman Allah, paham, tapi kemudian hari demi hari dia tidak belajar, akhirnya hilang, lupa firman Allah tersebut, lupa akan ilmu. Maka ketika seorang itu kembali mendengarkan firman Allah itu, maka kembali dia pun ingat, kembali ingat apa yang dulu mereka lupa atau tidak tahu. Iya. Ini. Wa yahdutsu fi qulubihim raghbatan fil khair, dan akan timbul di hati mereka kecintaan kepada kebaikan, rasa cinta kepada perbuatan yang baik. Semakin seorang itu mendengarkan firman Allah, maka semakin apa? Semakin timbul di dalam hatinya rasa cinta kepada kebaikan. Tapi ketika seorang itu apa? Lebih mencintai lagu-lagu, maka ketika seorang itu mencintai lagu-lagu, dia pun akan jauh dari Al-Quran. Karena antara lagu-lagu dan Al-Quran itu adalah dua hal yang bertentangan. Ketika ada Al-Quran, lagu-lagu itu akan jauh dari seorang. Ketika seorang itu